Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coachee. bersama saya Yulia Agus Fetriwenit dari UPT SDN 09 Lunang dan rekan saya Zumi Welni SPD dari UPT SMP Negeri 3 Ranah Ampek Hulu Tapan dan Mujiati SBD dari UPT SDN 04 Lunang. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elmi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yulia. Alhamdulillah kabarnya sehat. Bagaimana dengan Bu Yulia? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu Elmi, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Elmi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada kali ini. Pada coaching kita kali ini Bu Weni sebagai coach dan nanti Bu Muji nanti ya sebagai coachingnya. Nanti akan saya sebagai observer sendiri akan mengamati bagaimana jalannya kegiatan coaching kita kali ini, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Bu Welni sendiri nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur Tirta. Dan kemudian Bu Welni jangan lupa juga nanti kita sesuaikan dengan prinsip coaching kita sendiri, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga nanti memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Welni, sudah siap? Nah, nanti sebelum kita coaching nih Bu Welni, nanti saya ada pertanyaan ini Bu Welni sedikit. Yang pertama Bu Welni, kompetensi apa nanti yang akan Bu Welni kembangkan pada proses coaching ini? Baiklah Bu Yulia, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti kompetensi yang akan Bu Welni kembangkan ada 3 ya, berarti ya mendengarkan aktif, setelah itu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi nanti kehadiran penuh ya tentunya ya Bu Welni ya. Nah, dari yang ketiganya itu apa yang akan lebih spesifik yang akan Bu Welni kembangkan nanti dari yang 3 macam yang disebutkan itu? Dari yang ketiga itu yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Welni, berarti yang ingin Bu Welni kembangkan secara spesifik ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobotnya, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya ya Bu Welni ya? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coachee tersebut sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, baiklah Bu Welni, berarti indikator yang ingin Ibu Welni capai, coachee sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu ya Bu ya. Baiklah Ibu Welni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. 3.
Nah, oke, Bu Welni, berarti yang ingin Bu Welni kembangkan secara spesifik ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobotnya, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya ya Bu Welni ya? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coach tersebut sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, baiklah Ibu Welni, berarti indikator yang ingin Ibu Welni capai, kunci sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu ya Bu ya. Baiklah Ibu Welni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dengan coachingnya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Welni ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Muji. Waalaikumsalam Bu Welni. Bagaimana kabarnya Bu Muji? Alhamdulillah baik Bu Welni. Bagaimana kabarnya Bu Welni? Alhamdulillah baik juga Bu Muji. Bu Muji katanya hari ini Bu Muji mau bercerita dengan saya. Oh iya Bu Welni, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Welni. Kalau boleh tahu tujuan Bu Muji mau bercerita hari ini itu apa ya Bu Muji? Oh iya Bu Welni, tujuan saya ingin bercerita-cerita dengan Bu Welni kali ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan nanti kualitas pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu Welni. Oh begitu. Iya Bu Welni. Bu Muji dalam menjalankan tugas selama ini untuk mencapai tujuan yang disampaikan tadi, Bu Muji mempunyai kendala seperti itu yang ditulis di chat WA saya. Nah, masalahnya itu apa ya Bu Muji? Begini Bu Welni, saya ini mengajar di kelas 6. Kemudian anak murid saya ini alhamdulillah mereka patuh semuanya. Cuma di sini saya ada kendala Bu. Ada sekitar 5 orang anak saya ini tidak mengerjakan tugas. Nah, di antara yang 5 orang tadi, berapa orang yang tidak mengerjakan tugas tersebut? Awalnya itu 5 orang Bu Elni. Setelah saya lakukan saya panggil, saya beri nasihat, kemudian saya panggil orang tuanya. Alhamdulillah itu tinggal 1 orang lagi tuh Bu Elni yang sampai saat ini tuh belum mengerjakan tugas. Kalau yang 4 orang lagi, alhamdulillah saat ini jika diberikan tugas itu sudah mengerjakan. Nah, berarti gini ya Bu Muji, nanti kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Ternyata anak ini masih ketinggalan. Lalu Bu Muji sudah memanggil orang tuanya. Iya. Nah, dalam pemanggilan orang tua ini, bagaimana Bu Muji merespon pada orang tua tersebut? Oh ya Bu Elni. Sebelum saya memanggil orang tuanya, tadi seperti yang udah Ibu Welni katakan tadi, itu saya memberikan seperti sanksi ya Bu Welni, nanti saya suruh mengerjakan sampai selesai di luar, kemudian ditambah menghafalkan ayat kursi. Jadi itu sangat terkendala bagi saya, karena ketika dia di luar nanti saya masuk materi baru itu akan dia tertinggal. Nah, kita panggil orang tuanya, ternyata orang tuanya ini responnya itu bilang begini Bu Elni, Bu Muji, anak saya ini memang nakal, ini memang bandel, nggak apa-apa dikasih hukuman aja, kata orang tuanya. Nah, jadi itu kan bertentangan kalau dengan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah di sekolah kita. Kita sudah mengenal bagaimana kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh mendiskriminasi siswa. Jadi seperti itu ya. Berarti di sini komunikasi antara Bu Muji dengan orang tua ada kendala? Terkendala, dikatakan terkendala tidak juga Bu Elni. Saya di sini memanggil orang tuanya itu saya berikan dulu berdua dulu Bu Elni. Saya berdua berbicara. Nah, setelah itu saya panggil anaknya. Nah, ketika kita panggil anaknya itu kita duduk bertiga. Sebelum anak itu dipanggil itu saya berbicara dulu berdua Bu Elni. Jadi saya berikan kelebihannya dulu. Oh, anak ini namanya Irgi. Jadi Irgi ini dia punya hobi voli, kemudian menulisnya bagus, tulisannya, membacanya lancar. Jadi saya berikan kelebihannya dulu, karena kalau langsung saya berikan oh anak ini seperti ini, nanti orang tua sebagai orang tua itu akan kecewa sekali. Setelah saya berikan kelebihannya yang ada pada diri Irgi, baru saya bilang,
namun Irgi ini ada yang harus kita benerin sikapnya, terutama dalam pengerjaan tugas di rumah. Kalau di sekolah Bu Welmi, dia itu nilainya bagus kalau mengerjakan tugas itu selesai, tapi ketika dia diberi tugas di rumah itu tidak dikerjakan dengan alasan lupa. Setelah kita panggil lagi, oh iya bu, setelah kita beri tugas paling banyak itu kalau matematika itu 2, padahal nggak banyak, cuma nanti diulang lagi lupa, seperti itu. Jadi sekarang ini kan ada lagi musim layangan itu Bu. Nah, mungkin dari situ juga sumbernya, karena kenapa dia nggak bikin tugas. Jadi setelah Ibu Muji memanggil orang tuanya, ada atau tidak perubahan daripada anak tersebut? Nah, setelah saya panggil orang tuanya, itu ada perubahannya. 1 kali, 2 kali itu dia bikin tugas. Selanjutnya berulang lagi seperti itu Bu. Jadi dia setelah kita nasihati, kita panggil orang tuanya, kita dudukkan dengan orang tuanya, besoknya ada tugas dia bikin, besoknya ada sudah nggak bikin lagi gitu, alasannya dengan alasan yang sama gitu. Tadi Bu Muji mengatakan orang tuanya pergi ke ladang. Oh iya, orang tuanya pekerjaannya itu di ladang, kemudian pulangnya itu udah sore. Berarti jarang di rumah. Ya. Nah, Bu Muji tahu latar belakang pendidikan orang tuanya bagaimana? Kalau latar belakang orang tuanya Bu, karena kami ini tinggalnya di desa, jadi orang tuanya itu hanya tamatan SD. Jadi dia pergi bekerja itu di ladang, perginya pagi, pulangnya sore. Pas tiba di rumah anaknya nggak ada, nah baru di sanalah dicari. Jadi perhatian dari orang tuanya di rumah juga kurang. Jadi Bu Muji, orang tua yang datang ini ibu atau bapaknya? Orang tua yang perempuan, ibunya Bu. Ibunya. Iya. Menurut perhatian Bu Muji, perhatian ibunya terhadap anaknya ini bagaimana? Kalau menurut saya perhatiannya ini dibilang kurang, ya kurang Bu, karena orang tuanya pagi-pagi itu dia sudah pergi ke ladang, dia menyiapkan makanan, kemudian anaknya nanti dia beberes sendiri untuk pergi ke sekolah, sementara nanti pulangnya udah sore. Kemudian kalau sama ayahnya juga sama, dia pergi ke ladang karena yang dia bekerja itu bukan di ladangnya sendiri juga, dia juga bekerja di ladangnya orang lain, karena di sini pekerjaan orang tua ini kebanyakan mendodos. Apakah di sini Bu Muji pernah mempertemukan dengan bapaknya? Kalau untuk pemanggilan orang tua itu hanya ibu Bu, kalau dengan bapaknya itu belum, mungkin nanti di lain kesempatan. Pada saat Bu Muji memanggil orang tuanya, apakah siswa tersebut langsung bertemu dengan orang tuanya? Pada saat pemanggilan, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya pertama dulu berbicara dengan orang tuanya dulu. Jadi anaknya tidak langsung saya ajak berbicara gitu. Tujuan saya ingin berbicara leluasa dengan orang tuanya. Dengan yang pertama tadi memberikan kelebihannya dulu yang ada pada diri siswa, baru setelah itu baru apa yang harus diperbaiki pada diri siswa. Setelah saya berbicara panjang lebar, kemudian kita menemukan solusinya bagaimana, baru nanti anaknya saya panggil, kita duduk bertiga. Nah di sana baru antara saya, anak dan ibunya tadi kita berbicara bertiga, berkolaborasi dan menemukan solusinya untuk ke depan. Berarti duduknya bertiga ya Bu. Ya. Setelah selesai berbicara dengan orang tuanya. Iya. Pada saat Bu Muji menyampaikan kelebihan terlebih dahulu tentang anaknya kepada orang tuanya, anak ini tahu nggak tentang kelebihan yang dimiliki? Nah, kalau tentang kelebihannya, anak itu secara umum itu dia udah tahu dalam pembelajaran sehari-hari, karena setiap hari itu membaca dan yang sudah lancar membaca itu saya berikan A+, kemudian tulisan yang bagus itu selalu saya beri A+, dan tulisan yang belum bagus itu akan saya teliti itu setiap harinya meskipun sudah kelas 6. Kemudian untuk dia memiliki kelebihan, dia memiliki minat di voli, karena kita studi kelas itu sudah ada penjaringan bakat dan minatnya Bu. Iya, pas kita ngomong sama orang tuanya, anak ini nggak ada gitu. Menurut Bu Muji, kira-kira bisa tidak Bu Muji mempertemukan antara orang tua dengan anaknya langsung? Kemudian Bu Muji sampaikan kelebihan ini di depan orang tuanya sehingga timbul motivasi pada anak. Oh iya Bu, mungkin nanti di
insya Allah ya Bu ya, di pemanggilan berikutnya. Ya, jika ini nanti masih berulang lagi, kemudian saya akan panggil orang tuanya, kemudian nanti saya akan langsung dudukkan bertiga langsung dengan anak dari awal, langsung kami akan bicarakan mulai dari kelebihannya tadi, jadi anak bisa tahu juga kelebihan yang ada di dirinya dan dia termotivasi. Ya, insya Allah. Berarti sudah ada rencana Bu Muji untuk melakukan pemanggilan berikutnya ya. Iya Bu, insya Allah itu Bu akan kami lakukan Bu. Mudah-mudahan itu nanti menjadi solusinya. Bu Muji, ini kan sudah dekat ujian. Nah, kata-kata Bu Muji akan melakukan ini. Kapan rencananya Bu Muji? Ini sudah di minggu terakhir menjelang ujian ya Bu ya. Sepertinya sampai hari Kamis saya masih ada kegiatan. Insya Allah hari Sabtu Bu. Hari Sabtu nanti saya akan lakukan pemanggilan yang kedua terhadap orang tua Iki. Berarti hari Sabtu ya Bu. Berarti lebih cepat lebih baik ya Bu Muji Iya. ya. Karena ada titik terangnya untuk masalah ini. Iya Bu, lebih cepat itu lebih baik supaya masalah ini tidak berlarut-larut sehingga anak juga bisa kualitas belajarnya bisa meningkat. Untuk pendekatan personal, apakah Bu Muji sudah melakukan dengan anak ini? Untuk pendekatan personal sudah Bu, sudah sering. Bahkan itu secara klasikal itu kadang saya bawa anak ini merenung. Coba anak-anak ibu renungkan sekarang, kenapa anak ibu ini tidak mau membuat tugas sementara orang tua anak ibu ini udah bekerja susah payah. Coba kalau anak ibu, coba kita bayangkan sekarang orang tua kita ada di mana, bapak kita ada di mana, ibu kita ada di mana, ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di ladang. Apalagi seperti cuaca sekarang ini tidak menentu, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, itu semata-mata itu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan belajarnya anak-anak ibu. Nah, kalau anak-anak ibu sudah diberikan baju, sudah diberikan sepatu baru, buku, kemudian anak-anak ibu disekolahkan, itu tujuannya supaya anak ibu itu pintar. Nah sekarang kalau anak ibu sekolah namun tidak membuat tugas, lalu bagaimana? Apa yang akan bisa kita lakukan untuk membalas budi kepada orang tua kita? Saya sudah sering seperti itu Bu. Ya, dan pendekatan yang lain itu sudah saya lakukan juga. Berarti di sini Bu Muji sudah banyak melakukan pendekatan personal, pemanggilan orang tua. Iya. Jadi Bu Muji tinggal melakukan langkah terakhir, yaitu melakukan panggilan orang tua dan dihadapkan langsung dengan anaknya. Iya Bu, insya Allah Bu, itu akan saya lakukan. Baik Bu Muji, rasanya sudah cukup permasalahan Bu Muji yang disampaikan kepada saya. Bu Muji juga sudah menemukan langkah-langkah yang akan Bu Muji lakukan berikutnya. Nah Bu Muji, bagaimana perasaan Bu Muji sekarang setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu, udah plong rasanya, yang unek-unek yang ada di hati saya ini udah lari 100 kali lipat larinya Bu. Jadi udah cerah lagi, ada semangat lagi untuk menghadapi anak ini, untuk masuk kelas lagi Bu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama, Assalamualaikum Bu Bu. Muji. Baiklah Ibu Welni, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, berjalan dengan lancar. Ya. Nah, setelah saya mengobservasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Welni, yaitu apakah yang sudah didapatkan pada Bu Welni coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bu Welni inginkan? Tadi selama saya melakukan coach, saya telah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, Ya. mengidentifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab. Ya, ya Bu Welni, sesuai dengan catatan saya juga ya Bu Welni ya. Bu Welni sudah melakukan proses coaching dengan baik, yaitu Bu Welni sudah sesuai dengan alur tirta yang dikembangkan, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dan saya juga sudah mengamati Bu Welni juga sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri. Dan dalam catatan saya juga Bu Welni sudah mengembangkan kompetensinya, seperti Bu Welni sudah menerapkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dengan coachingnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Saya rasa itu saja hasil dari observasi saya tadi. Saya rasa Bu Welni sudah hebat dalam hal itu. Ya, Bu. Nah, baiklah Bu Welni, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Ibu Welni lebih sukses lagi dalam coaching-coaching selanjutnya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Welni. Assalamualaikum Bu Muji. Waalaikumsalam Bu Welni. Bagaimana kabarnya Bu Muji? Alhamdulillah baik Bu Welni. Bu Welni apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Muji. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee yang diamati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baiklah Bu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu, benar sekali. Di antara yang ketiganya, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Di antara yang ketiga tadi, mungkin yang lebih spesifik itu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif Ibu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti. Oke Ibu, berarti yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Indikator yang ingin saya capai itu adalah saya ingin coachee saya nanti itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ia alami saat sekarang ini, Bu. Baiklah Ibu, berarti indikator yang ingin Ibu capai yaitu si coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dengan coachee-nya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Coaching dengan sebaik-baiknya dengan coachee-nya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Muji, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Julia. Alhamdulillah kabar baik Bu Julia. Bu Julia apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Muji, tapi saya ingin sedikit ini mau berbincang-bincang dengan Bu Muji. Oh iya Ibu Julia. Gini Bu Muji, saya bingung. Minggu depan nih kan anak-anak saya kan sudah waktunya penilaian akhir semester ini, tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini Bu Muji. Oh itu permasalahannya ya Bu. Iya. Lalu bagaimana Bu? Coba Ibu ceritakan lebih lanjut kepada saya. Ya itulah Bu Muji. Saya khawatir nanti kalau anak saya itu ketinggalan pelajaran. Apalagi murid-murid ini kan sudah kelas 6 ini ya Bu Muji ya. Iya. Jadi akan mengikuti ujian akhir nasional,
Jadi takutnya saya nanti ini anak ini tidak lulus gitu Bu Muji. Oke Bu Yulia, jadi tujuan kita melakukan percakapan kali ini untuk mencari solusi dari permasalahan Bu Yulia yang diceritakan tadi ya Bu Yulia ya. Iya benar sekali Bu Muji, itulah saya ingin curhat sedikit ini sama Bu Muji untuk mendapatkan solusi yang tepat lah bagi permasalahan saya ini Bu. Oke Bu Yulia, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat memberikan solusi yang baik untuk Bu Yulia ke depannya. Ya, terima kasih Bu Muji. Begini Bu Muji, terus terang ini Bu Muji, saya kepikiran terus ini Bu Muji, masalah anak saya yang satu ini. Kalau seperti itu Bu Yulia, apa hambatan yang Ibu alami? Apakah hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah lagi? Ya, saya cerita dari awal ya Bu Muji ya. Oke, silakan. Jadi begini Bu Muji, siswa saya ini namanya Habib. Jadi si Habib ini tinggal di lingkungan PT perusahaan sawit di dekat sekolah kami. Jadi lingkungan PT ini agak jauh dari sekolah Bu Muji. Jadi si Habib kalau berangkat ke sekolahnya itu kan menggunakan bis sekolah. Tetapi dia itu sering ketinggalan bis di sekolah karena apa? Ya tadi alasannya Habib tadi ya kesiangan gitu. Jadi karena kesiangan bangunnya dia sering ketinggalan bis sekolah gitu. Jadi dan satu lagi masalahnya dia kan sering mengikuti pencak silat itu Bu Muji. Dia latihannya sampai malam. Jadi alasannya juga seperti itu. Saya tidurnya karena begadang Bu, jadi tidurnya agak malam. Jadi makanya kesiangan saya ketinggalan bis itu. Masalahnya seperti itu Bu Muji. Oke Bu Yulia, lalu menurut Bu Yulia, bagaimana pendapatnya Bu Yulia akan hal ini? Ya, saya juga dulu sudah pernah membicarakan ini dengan Habib Bu Muji. Mungkin di sini saya langsung bertukar pikiran, juga melakukan segitiga restitusi juga sudah saya lakukan, dan Habib juga mengakui kesalahannya gitu Bu Muji, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi masalah yang dia lakukan. Tapi akhir-akhir ini sudah 2 minggu ini dia kembali lagi melakukan hal tersebut. Jadi diulang lagi begitu Bu Muji. Kalau seperti itu Bu Yulia, apa langkah yang akan Ibu Yulia lakukan tuh untuk mengatasi masalah ini? Ya. Begini Bu Muji, rencana saya ingin menemui orang tua Habib. Mungkin dulu saya sudah pernah memanggil orang tua Habib, tapi beliau belum sempat pergi ke sekolah. Tetapi mungkin saya akan menemui orang tua Habib, mungkin langsung ke rumahnya kali ya Bu Muji ya. Lalu Bu Yulia, kapan itu Bu Yulia akan melaksanakan aksi Bu Yulia tersebut, yaitu akan menemui orang tua Habib tersebut? Ya, rencana saya sih secepatnya Bu Muji, mungkin besok saya mungkin sudah insya Allah akan saya lakukan Bu Muji. Soalnya semakin cepat semakin baik, soalnya kita kan mau ujian akhir nih minggu depan gitu. Itu ide yang sangat bagus itu Bu Yulia. Selanjutnya ini Bu Yulia, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu nanti dengan orang tua? Ya, mungkin setelah saya bertemu dengan orang tua Habib Bu Muji, saya akan menceritakan bagaimana si Habib bolos, bagaimana nanti pelajarannya ke depannya, dan saya juga akan memberikan tugas-tugas rumah yang belum dikerjakan Habib, mungkin yang dia ketinggalan, saya akan memberikan lagi pelajarannya yang ketinggalan itu Bu Muji. Oke. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu Yulia tersebut? Ya, mungkin saya melibatkan anak kelas 6 ya Bu Muji, tentu karena teman-temannya juga bisa berbagi dengan si Habib, teman-teman dekat dengan rumahnya, dan mungkin juga guru-guru mata pelajaran lain rekan sejawat saya ajak juga nantinya Bu Muji.
Oke, itu sangat bagus sekali itu Bu. Memang harus seperti itu kita sebagai seorang guru. Sepertinya ini Bu Yulia sudah menemukan solusinya ini ya, supaya nanti anak tersebut tidak tertinggal lagi pelajarannya. Ya Bu Muji, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Muji sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah agak lega ini Bu Muji, agak plong. Berarti insya Allah kedepannya saya nanti akan melakukan aksi saya yang seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, semangat ya Ibu ya, Ibu Ya, hebat. Ibu terima hebat kasih, sekali Bu sebagai Muji. seorang guru ya. Pasti bisa Ibu, semangat. Terima kasih Bu Muji. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Muji, setelah melakukan proses coachingnya tadi, bagaimana proses yang Ibu lakukan? Kemudian apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu Welni, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi percakapan dengan Bu Yulia tadi sangat ini sekali, inspirasi sekali. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Muji, yaitu apakah yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya Bu, tadi selama kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi ke depannya apa, dan tanggung jawabnya juga apa, itu sudah kami lakukan. Ya Bu, sesuai dengan catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, yaitu sudah melakukan sesuai dengan alur dikta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga mengamati Ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Baiklah Ibu, selamat sekali lagi, mudah-mudahan Ibu lebih sukses lagi dalam proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Bu Muji. Bagaimana kabarnya Bu Yulia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Muji. Bu Muji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yulia sehat. Ya. Bu Yulia, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Ibu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dan jangan lupa ya Bu Yulia ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum nanti Ibu melakukan proses coaching itu, kompetensi apa ya kira-kira Bu Yulia yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Ibu, yaitu yang pertama mungkin Ibu kehadiran penuh, yang kedua mungkin mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Ibu. Oke, baik Ibu. Berarti ada 3 ya Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian ya Bu ya? Iya, betul Oke. sekali Bu. Di antara nih Bu Yulia, dari yang ketiganya tadi, mana yang menurut Bu Yulia itu yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan?
Mungkin yang lebih spesifik Ibu, saya dalam hal nanti mendengarkan lebih aktif lagi mendengarkan coach saya tersebut, dan yang kedua nanti saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, ya mendengarkan aktif nantinya itu kalau seandainya kita tidak diminta untuk memberikan pengalaman kita, itu tidak usah kita apakan Ibu Yulia ya. Iya. Oke. Berarti yang ingin kembangkan itu tadi mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan ini ya. mudah-mudahan nanti akan membantu coachnya ya Bu ya. Iya Ibu, iya. Kemudian kira-kira nih Bu Yulia, indikator keterampilan yang mana ya Bu ya yang akan dicapai nanti? Ya, saya nanti indikator yang ingin saya capai Bu Muji, mungkin saya ingin coach saya ini menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nanti mungkin juga saya akan memancingnya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Oke Bu Yulia, berarti indikator yang ingin dicapai itu si coach nanti dia menemukan sendiri solusinya ya dari pertanyaan pemantik kita ya Bu ya. Ya, betul Nah sekali. baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Ibu melanjutkan proses coachingnya. Kemudian dengan sebaik-baiknya, dan kemudian coachnya nanti mudah-mudahan mendapatkan solusi dan ngobrolnya lebih enak lagi dengan Bu Yulia. Iya, terima kasih Bu Muji. Oke, silakan Bu Yulia. Iya, terima kasih. Hari ini Waalaikumsalam Bu Welni, alhamdulillah sehat. Bu Welni sendiri bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat juga Bu Yulia. Iya, alhamdulillah ya Bu Welni. Nah, kemarin Bu Welni cerita-cerita sama saya, Bu Welni mau curhat ini ya kan. Ini tentang apa ya Bu Welni? Begini Bu Yulia, saya itu bingung Bu. Ya. Hari Sabtu kemarin kita kan mau melaksanakan kegiatan peringatan Hari Guru. Nah, saya sudah pilih teman-teman sebagai pelaksana upacara. Ya. Oh, mantap itu Bu Welni. Terus gimana ceritanya Bu Welni selanjutnya? Begini Bu Yulia, dari teman-teman yang sudah saya pilih, ada satu orang yang tidak mau latihan Bu Yulia. Tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan waktu hanya tinggal 1 hari lagi. Oh, begitu ya. Jadi tujuan pembicaraan kita ini mencari solusi dari masalah Bu Welni itu ya. Ya, iya Bu Yulia. Saya ingin curhat sama Bu Yulia untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Ya Bu Welni, mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang nantinya akan menemukan solusi yang tepat ya Bu Welni ya. Mudah-mudahan. Begini ya Bu, terus terang Bu, saya kepikiran terus dengan petugas pembaca undang-undang yang belum melakukan latihan. Oh begitu. Jadi kalau begitu kira-kira apa ini hambatan Bu Welni supaya petugas pembaca undang-undang dasar ini agar latihan besoknya? Jadi begini ya Bu Yulia, teman kita yang saya pilih sebagai petugas ini yaitu Pak Udi. Sewaktu saya pilih, beliau bersedia sebagai petugas pelaksana upacara. Sudah 3 hari ini berturut-turut kita latihan, tetapi Pak Udi tidak pernah hadir dalam latihan. Oh begitu ya Bu Welni. Jadi lalu bagaimana nih rencana Bu Welni ke depannya tentang ini? Saya sudah pernah membicarakan hal ini dengan Pak Udi Bu. Waktu Pak Udi berjanji ikut latihan bersama. Oh iya. Terus mungkin Bu Welni apa tahu bagaimana posisi Pak Udi sekarang? Posisinya mungkin Pak Udi ada alasan tertentu, mungkin tidak sekolah atau tidak datang ke sekolah karena sesuatu hal mungkin. Rencana saya Bu Welni, bagaimana rencana Bu Welni selanjutnya? Begini Bu Yulia, saya sudah pernah membicarakan hal ini dengan Pak Udi.
waktu Pak Odi berjanji akan ikut latihan bersama. Ya, jadi kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Welni untuk mengatasi akan hal ini? Rencana saya akan menemui Pak Odi lagi untuk meminta beliau menyediakan waktunya mengikuti latihan. Banyak hal yang akan dipersiapkan nantinya untuk peringatan Hari Guru Nasional ini. Ya, saya mengerti itu Bu Welni. Jadi apa bisa Bu Welni mengetahui posisi Pak Odi sekarang? Karena saya lihat Pak Odi ke sekolah datangnya hanya pada saat mau melaksanakan PBM saja, dan setelah itu beliau langsung pulang. Sedangkan waktu latihan kan hanya tinggal 1 hari lagi ya Bu Welni ya. Nah, iya Bu, apa saya nyari petugas pengganti saja ya? Ya, mungkin saya rasa itu ide bagus itu Bu Welni. Jadi kita tidak menunggu-nunggu Pak Odi, karena itu mungkin bisa menghambat juga kegiatan itu nanti. Jadi kira-kira siapa itu Bu Welni untuk menggantikannya? Iya Bu, saya kira saya bisa minta bantu ke Pak Rocky ya. Beliau kan guru bahasa Indonesia, sehingga nantinya tidak canggung waktu membaca dengan suara yang lantang. Saya ada punya nomor HP Pak Rocky, saya telepon aja Pak Rocky dulu. Itu ide bagus sekali Bu Welni, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Welni sudah menemukan solusi kelengkapan akan petugas upacara nantinya. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengar curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, Bu Welni memang hebat, mungkin Bu Welni pasti bisa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Welni. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik Bu Yulia, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Yulia? Alhamdulillah Bu Muji, Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Oke Bu Yulia, setelah melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yulia. Apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Bu Yulia katakan tadi dan yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu ada tujuannya Ibu, dan ada juga identifikasi, setelah itu ada rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu. Oke Bu Yulia, sesuai dengan catatan saya tadi ya Bu ya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali. Sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga mengamati tadi selama proses coaching itu Bu Yulia, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dan Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya Ibu. Baiklah Ibu, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Ibu lebih sukses lagi dalam proses coaching Iya. selanjutnya. Dan terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Muji. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.